Kenapa terlihat waktu yang terus berjalan? Terkadang kita baru menyadari detik yang berdetak saat kita dipaksa untuk berhenti dan menunggu. 4 jam bukanlah waktu yang sebentar, tetapi juga tak bisa dibilang lama. Ia adalah ruang gantung antara harapan dan realitas. Dan ini adalah siklus 4 jam kedua gua menanti sebuah baterai terisi penuh. Dalam ekosistem produksi, daya adalah segalanya. Kita sedang membicarakan 3,7 volt yang memompa nyawa ke dalam sensor, membangunkan piksel dari tidurnya dan menangkap cahaya menjadi memori digital. Gua menanti unit ini datang dengan membawa secerah harapan kecil. Namun yang mendarat di tangan gua hanyalah sebuah sirkuit yang bungkam. Ada tegangan yang terputus di tengah jalan, entah karena kerasnya benturan logistik, atau mungkin ia memang sudah terlalu lelah bahkan sebelum mulai dikemas. Secara angka, ini adalah kesepakatan yang luar biasa. Dengan nominal kurang lebih 700.000, gua menyambut sebuah kamera digital pocket didampingi 2 baterai, pengisi daya, dan ruang ingatan sebesar 32 GB. Semuanya hadir dengan utuh, termasuk adapter pendhubung, bahkan berlebih dengan satu bonus tak terduga dari mereka. Namun, di balik kelengkapan itu, masalah utamanya bersembunyi. Kamera ini tetap terlelap setibanya di sini. Sebagai pembuat film, lidah kita fasih berbicara soal hal teknis, berdebat tentang shutter speed, aperture. Namun, kita jarang punya kosakata untuk membahas rasa patah hati saat alat yang kita siapkan untuk bercerita justru mati sebelum sempat bersuara. Gua mencoba memaksanya bangun dari tidur lelapnya melalui layanan customer service yang sangat kooperatif. Gua kembali pada ritual lama, mencoba mengisi daya baterai ini kembali. Dunia kamera adalah rumah lama gua, di mana mengisi daya hingga penuh untuk barang yang baru mendarat adalah sebuah protokol wajib. Namun, setelah 4 jam pertama berlalu, benda ini tetap membisu, menolak memberi tanda-tanda kehidupan. Tanggapan mereka mengarahkan gua untuk mengulangi prosesnya. Mungkin ada yang kendor, atau mungkin sentuhan gua kurang presisi saat menghubungkannya. Lalu sebuah inisiatif lahir. Bagaimana jika perjalanan mencoba membangunkan seseorang yang tertidur ini kita abadikan saja? Dengan bantuan AI, gua memastikan tegangan adapter yang paling pas, dan dari sanalah narasi untuk 4 jam kedua gua dimulai. Dan ternyata waktu tetap menolak memberikan hasil untuk kedua kalinya. Mereka tetap kooperatif mencari solusi, membantu gua dan mempertanyakan apakah ada penguncian baterai yang tidak rapat. Hal ini melempar ingatan gua pada kamera Casio lama gua yang punya kelemahan serupa. Namun, ia masih punya keinginan untuk menyala karena koneksinya masih terjalin dengan baik.
Gua mencoba segala cara, bahkan mengganjal baterai yang telah berjuang diisi daya selama 8 jam itu, namun tetap nihil. Di titik akhir pencarian, mereka meminta serial number untuk melacak identitas unit ini. Di detik itulah gue menyadari sebuah realitas baru. Kamera ini hadir tanpa identitas, sebuah anomali tanpa nomor seri. Pada akhirnya, mungkin gue hanyalah bagian kecil dari mereka yang memang kurang beruntung. Ya, jika dibandingkan dengan mungkin 2000 orang lainnya, gue adalah anomali kecil yang harus menerima bagian dari probabilitas ketidakberuntungan itu. Solusi terakhir dari mereka adalah mengirimkan baterai pengganti. Namun, insting gue berkata lain. Saat pertama kali dihubungkan, lampu merah pada charger adalah saksi kekosongannya. Namun setelah 4 jam, ia berubah menjadi biru. Sebuah deklarasi bahwa baterai tersebut berhasil menyimpan sebuah energi. Sepertinya ada masalah di bagian kuningan penghubung atau sebuah miskomunikasi yang membuat kamera dan baterai menolak untuk bekerja sama. Lalu muncullah sebuah ide radikal, bagaimana jika kamera ini gua beri arus listrik secara langsung. Dan benar saja, ia akhirnya terbangun. Tanpa baterai di rongga dadanya, memorinya berfungsi sempurna. Hanya saja entah kenapa kamera ini tetap angkuh menolak bantuan dari baterai yang telah berjuang mengumpulkan daya selama 4 jam penuh. Melalui jalan yang tak lazim ini, gue berhasil memaksanya membuka mata. Ada sebuah momen yang menolak untuk ikut mati bersama hubungannya dengan baterai. Dan di sanalah kontras itu muncul. Di balik cangkang mesinnya yang dianggap rusak ini, ada keindahan murni yang menuntut untuk dilahirkan. Foto-foto ini adalah saksi bisunya. Gua mengagumi kesederhanaannya. Filter-filter bawaan di dalamnya menawarkan sentuhan tone ala Lightroom yang instan tanpa perlu repot melewati proses penyuntingan aplikasi. Kamera ini mengekspor kejujurannya secara langsung. Arus listrik internalnya mungkin telah terputus. Namun di kanal PD File ini kita belajar satu hal esensial. Bukan tentang seberapa mahal dan sempurnanya alat yang kita genggam. Ini adalah tentang bagaimana kita menyelamatkan sebuah cerita dari jurang kegagalan teknis yang paling pahit sekalipun. Tidak apa-apa jika ia harus hidup tanpa baterai di dalamnya. Bersandar pada power bank, ia mungkin akan bertahan lebih lama tanpa perlu berganti baterai. Walau terlihat ganjil, kamera ini telah menemukan caranya sendiri untuk tetap hidup dan bercerita.